Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat mahasiswa semua. Terlebih dahulu perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Adapun saya sendiri Miftahul Jannah dan rekan saya Muhammad Rizky Ramadhani, Miftahul Jannah, Teddy Saputra, dan Intan. Sahabat semua, sudahkah kalian tahu sistem ekonomi yang ada di dunia? Sebelum kita mengetahui apa saja sistem ekonomi yang ada, terlebih dahulu kita mengetahui sejarah sistem ekonomi, di mana pada masa demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1957, diterapkanlah sistem ekonomi liberal, dan pada masa berikutnya terjadi pada masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada 1959 hingga 1966. Sistem ekonomi di Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya sistem ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme. Selanjutnya terjadi pada masa demokrasi ekonomi yang terjadi pada tahun 1967 hingga 1998, atau pada masa pemerintahan Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat, yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Selanjutnya terjadi pada masa demokrasi Pancasila yang terjadi pada tahun 1998 hingga saat ini. Sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dan sistem ekonomi campuran. Koperasi adalah salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan. Lalu, apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara, aturan, dan kebiasaan-kebiasaan yang umum diterima dalam masyarakat yang mengatur dan mengkoordinasikan perilaku warga masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, perdagangan, investasi, dan sebagainya. Dengan demikian, sehingga menjadi kesatuan yang teratur, dinamis, dan terhindar dari kekacauan. Lalu apa saja jenis-jenis sistem ekonomi? Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir, sistem ekonomi Pancasila. Tak luput dari jenis-jenis sistem ekonomi yang ada, tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Di mana kekurangan dari sistem ekonomi tradisional, kelebihannya penganutnya memiliki rasa persaudaraan, keluargaan, dan gotong royong yang kuat. Dan disertai dengan kekurangannya, pada sistem ini pola pikir masyarakat cenderung terlalu umum. Mereka juga sulit menghasilkan terobosan baru yang lebih baik akibat teknologi yang sederhana, hasil produksi pun terbatas. Dan kelebihan yang kedua terjadi pada sistem ekonomi pasar, di mana munculnya persaingan yang mendorong kemajuan usaha. Pemerintah juga memiliki campur tangan yang terbatas dan produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan hak masyarakat. Selain itu, kekurangannya dari sistem ini dapat mendorong praktis persaingan yang tidak sehat dan menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Selanjutnya terjadi pada sistem ekonomi campuran, di mana kelebihannya sistem pemerintahan sebagai pengatur pasar dan menindak praktis monopoli, pemerintahan sebagai pembuat kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berisiko, yang mencemari lingkungan, dan pemerataan pendapatan. Selain itu, kekurangan dari sistem ekonomi campuran kemungkinan memperlambat pertumbuhan perekonomian suatu negara yang lebih besar. Tidak ada peraturan yang jelas seberapa besar proporsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian.
dan berpotensi besar munculnya praktik KKN dalam pemerintahan karena sektor produksi yang lebih menguntungkan dengan pengawasan minimal. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila, di mana kelebihannya masyarakat punya kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dan selama tidak menghambat kepentingan masyarakat lain. Dan kelebihannya berpotensi menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Negara sangat berperan sekaligus dapat mematikan potensi ekonomi di luar sektor negara. Dan adanya potensi pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu dalam bentuk monopoli. Adapun contoh yang bisa kita ambil dari berbagai sistem ekonomi, kita mengambil dari sistem ekonomi Pancasila yang terjadi pada saat ini. Adapun contohnya seperti penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia dengan adanya Badan Usaha Milik Negara BUMN. Ini merupakan salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor, adanya koperasi. Pandangan dari kelompok kami, wow, tentu sangat bagus ya. Dari beberapa yang terjadi sistem di dunia, Indonesia memiliki sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem perekonomian ini hanya dianut oleh Indonesia. Wow, begitu istimewa ya. Ini hanya dianut oleh di Indonesia. Pada sistem perekonomian Pancasila, sistem perekonomian Pancasila didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Landasannya menggunakan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 33, dan 34.